Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif dan kuantitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan, baik fisik, jasmania maupun psikis, rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua itu progresif, berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif, fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Yang selanjutnya, berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dahulu terlentang, lalu tengkurap, duduk merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara, didahului dengan meraba, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja. Berikut merupakan uraian ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, yaitu tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, yaitu semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat serta menggunakan imajinasi kreatif. Selanjutnya, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan dalam aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebaya. Selanjutnya yaitu adalah lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Lenyapnya kelenjar timus, kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masa moce atau meraba, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang terakhir, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria. Selanjutnya, adapun maupun perubahan sekunder seperti melebarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Berikut adalah uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan.